Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu guru hebat ya. Dan di video kali ini Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video, silahkan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, di video kali ini ya kita akan membahas terkait soal-soal pada UKP PPG. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam UKP PPG itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama UKIN ya, yang kedua nanti adalah mengerjakan soal berbasis komputer begitu ya, UTBK. Nah, untuk yang UTBK, untuk uji tertulis berbasis komputer, Bapak Ibu akan disajikan beberapa jenis soal ya, yaitu SJT, Situation Judgment Test, dan juga PCK ya. Begitu pula dengan yang studi kasus. Kalau biasanya di PPG sebelumnya studi kasus itu tersendiri ya, diketik dulu di Word kemudian di-upload begitu. Namun di PPG tertentu kali ini untuk studi kasusnya langsung dimasukkan ke ujian berbasis komputer begitu ya, kita langsung mengetik di situ. Itu luar biasa sekali ya, dengan jumlah kata maksimal 500 kata ya, begitu maksimal. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita membahas terkait Situation Judgment Test ya, salah satu jenis tes yang akan diujikan kepada Bapak Ibu di UKP PPG di ujian tertulis berbasis komputer. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah memberikan kisi-kisi ya terkait soal SJT dan PCK. Nah, untuk soalnya SJT dan PCK itu ada beberapa kelompok begitu. Nah, untuk yang pertama itu khusus untuk yang SJT Bapak Ibu. Nah, di sini adalah mampu melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai seorang pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, jadi untuk komponen-komponen kompetensinya itu ada tadi ya, menjunjung tinggi nilai Pancasila, kemudian etika profesi dan berjiwa wirausaha. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kisi-kisi kemarin ya. Nah, di sini ada untuk kelompok 1 ya. Nah, di sini itu untuk SJT Bapak Ibu. Nah, di sini mampu melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Untuk komponen kompetensinya ada menjunjung tinggi nilai Pancasila, ada etika profesi dan berjiwa wirausaha. Nah, untuk yang menjunjung tinggi nilai Pancasila tersendiri, di sini juga ada subnya Bapak Ibu ya, sub aspeknya begitu. Ada ketakwaan ya, kemudian kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Nah, untuk etika profesi itu ada 2, ethical maturity dan profesionalitasan. Sedangkan berjiwa usahanya ada 1, yaitu berjiwa usaha ya. Nah, untuk di video kali ini Bapak Ibu kita membahas yang pertama ya, terkait komponen kompetensi yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Dalam sub kompetensinya itu ketakwaan. Jadi di sini sub kompetensi lulusannya memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau menunjukkan sikap dan perilaku takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mengetahui soal-soalnya, contoh-contoh soalnya bagaimana, kita harus mengetahui apa sih itu SJT gitu, apa sih Situation Judgment Test gitu. Nah,
SJT atau Situation Judgment Test adalah komponen penting dalam ujian pengetahuan UKPPPG yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru atau guru begitu ya. Nah, di sini bukan hanya calon ya, tapi juga guru ya. Intinya guru begitu. Dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, dalam SJT, Anda akan disajikan dengan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang guru. Skenario-skenario ini diikuti oleh sejumlah opsi tindakan ya, dan tugas Anda adalah memilih tindakan yang paling tepat menurut Bapak Ibu ya. Nah, tes ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan calon guru atau guru di sini ya, terkait profesionalan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi pendidikan yang beragam dan seringkali kompleks. SJT tidak hanya menguji pengetahuan teoritis, melainkan lebih menekankan pada aplikasi praktis pengetahuan tersebut dalam situasi yang nyata. Nah, peserta ujian akan dihadapkan pada serangkaian skenario yang memerlukan pemilihan tindakan yang paling efektif dan sesuai. Hal ini akan mengukur kesiapan Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG ya, PPG guru tertentu dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pendidikan. Nah, itu adalah beberapa pengertian ya atau informasi terkait apa sih itu SJT. Nah, berikut ini Bapak Ibu ada trik-trik untuk Bapak Ibu itu berhasil atau dapat lebih mudah ya, lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal SJT. Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus membaca skenario dengan teliti ya. Awali dengan membaca setiap skenario secara seksama dan pastikan Bapak Ibu memahami semua detail dan konteks yang disajikan. Ini akan membantu Bapak Ibu menangkap nuansa situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi isu utama ya. Bapak Ibu nanti harus menentukan apa sih masalah atau tantangan utama dalam skenario tersebut. Apakah itu berkaitan dengan pengelolaan kelas, atau interaksi dengan siswa, atau dilema etis, begitu. Nah, pertimbangkan semua pilihan jawabannya. Dengan cara bacalah setiap pilihan jawaban dengan cermat. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi setiap pilihan itu mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Lanjut, Bapak Ibu gunakan pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu ya ketika selama ini menjadi seorang guru ya di sekolahan begitu. Nah, terapkan pengetahuan dan pengalaman mengajar Bapak Ibu dalam menilai pilihan jawaban tersebut. Pikirkan tentang strategi atau pendekatan apa yang telah berhasil atau tidak berhasil begitu ya dalam pengalaman mengajar Bapak Ibu sebelumnya. Kemudian, pilih jawaban yang paling efektif ya. Paling efektif menurut Bapak Ibu. Nah, pilih jawaban yang Bapak Ibu anggap paling efektif dan sesuai untuk mengatasi situasi tersebut. Pikirkan pula pertimbangan dampak jangka panjangnya dari keputusan Bapak Ibu terhadap siswa dan lingkungan belajarnya. Hindari bias pribadi Bapak Ibu ya, jangan menurut pribadi ya, tapi kita lihat dari kacamata secara umum begitu. Berusaha untuk objektif ya, hindari membiaskan pribadi atau preferensi mengarah pilihan Anda. Nah, fokus pada apa yang terbaik untuk siswa dan situasi. Kemudian pikirkan secara kritis. Gunakan pemikiran kritis untuk mengevaluasi setiap opsi.
Tanyakan pada diri Anda mengapa opsi tersebut mungkin lebih baik daripada yang lain dan apa konsekuensinya. Kita harus konsisten dengan nilai dan standar profesional. Nah, jawaban Bapak Ibu harus konsisten dengan standar profesional dan etika pendidikan. Nah, pertimbangkan bagaimana pilihan Anda itu mencerminkan nilai-nilai ini. Kemudian, tinjau ulang jawaban Bapak Ibu. Jika memungkinkan, tinjau kembali jawaban Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu telah memilih opsi yang paling sesuai dengan pemikiran Anda. Nah, itu adalah petunjuk pengerjaan SCT Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih, oh gimana sih ketika kita memilih opsi di soal-soal SCT. Nah, itu tadi ada 9 tips bagaimana cara mengerjakan soal SCT. Nah, kita langsung ke contoh soalnya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Sebelumnya kita sudah bahas kisi-kisinya ya. Sudah pernah kami bahas juga di video-video sebelumnya. Tadi juga di depan sudah kita simak untuk kisi-kisi SCT ya. Ada 3 komponen tadi ya. Nah, di berikut ini akan kami bedah satu persatu di setiap komponen dan subkomponennya. Nah, inilah tadi ya, untuk subkomponennya ada ketakwaan ya, memahami makna tujuan dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjukkan sikap dan perilaku takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ya, ada kemanusiaan. Di sini menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleransi, tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, tidak egois. Lanjut ada persatuan ya. Di sini menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kemudian demokratis Bapak Ibu, di sini menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain. Lanjut untuk keadilan, menunjukkan sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Kemudian ini yang beda komponen ya. Tadi komponen yang kedua ya Bapak Ibu ya. Komponen yang kedua. Nah, ada 2 komponen ya. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini adalah komponen yang kedua, masuk komponen yang kedua yaitu etika profesi. Itu terdiri dari 2 subkomponen yaitu ethical maturity, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi, dan juga profesionalitasan ya, menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru. Nah, komponen yang terakhir yaitu yang ketiga, yang ini Bapak Ibu ya, tentang berjiwa wirausaha. Ini terdiri hanya ada 1 subkomponen yaitu berjiwa wirausaha itu sendiri. Dengan subkompetensi lulusannya menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita akan bedah satu persatu sub-subkomponen ini ya, sub-subkomponen ini ke dalam beberapa contoh soal SCT. Nah, yang pertama yang akan kita bedah terlebih dahulu adalah subkomponen dari ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini masuk ke dalam komponen yang pertama Bapak Ibu ya, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke contoh soalnya. Baik, di sini aspek ketakwaan ya, aspek ketakwaan atau subkomponen ketakwaan begitu ya. Nah, ada sebuah soal di mana bahwasanya Bapak Ibu itu sebagai guru bahasa Jawa di SMA. Anda mengetahui bahwa beberapa siswa Anda secara terang-terangan mengejek keyakinan agama siswa lain.
Nah, situasi ini menimbulkan ketegangan di kelas ya. Nah, opsinya yang pertama, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Yang B, mengabaikan situasi tersebut karena menganggapnya sebagai bagian dari dinamika remaja. Atau yang C, memberikan hukuman langsung kepada siswa yang mengejek. Kemudian yang D, berbicara secara pribadi dengan siswa yang terlibat untuk memahami latar belakang permasalahan. Dan yang E, melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah untuk tindakan lebih lanjut. Nah, pertama Bapak Ibu, mari kita cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini yang pertama adalah kita diskusi Bapak Ibu ya. Berdiskusi untuk yang A begitu. Dan yang kedua ini mengabaikan, kita abaikan saja begitu ya. Yang ketiga yang C ya. Yang C ini memberikan hukuman ya, kata kuncinya hukuman. Kemudian yang D itu kita pribadi ya, pribadi, secara pribadi berbicara begitu ya. Nah, hanya berbicara saja gitu. Kemudian yang opsi E itu melaporkan. Nah, ini adalah kata kunci yang harus kita ambil ya. Nah, kita pilih jawaban yang memang pilihan terbaik ya untuk mengatasi ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang A ya, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena kita dengan mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan adalah pendekatan yang paling tepat karena dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai inklusi dan saling menghormati. Nah, diskusi semacam ini memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk memahami dampak dari perilakunya. Ya, selain itu akan mendorong pembelajaran sosial yang positif ya. Ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan di kelas dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, masih di sub kompetensi aspek ketakwaan. Baik. Sebagai guru pendidikan agama di sekolah dasar, Anda menemukan bahwa salah satu siswa di kelas Anda secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak memiliki minat dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh sekolah. Siswa tersebut merasa bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dengan keyakinannya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu tersebut untuk belajar sendiri atau melakukan kegiatan lain yang disukainya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, yang A, menghormati pilihan siswa dan mengizinkannya untuk tidak mengikuti kegiatan keagamaan, asalkan siswa tersebut tetap mematuhi aturan sekolah, atau mengajak siswa tersebut berdialog secara pribadi untuk memahami latar belakang dan alasan di balik ketidakminatannya, lalu mencari solusi yang bisa diterima bersama. Yang C, menjelaskan kepada siswa bahwa kegiatan keagamaan adalah bagian dari kurikulum dan wajib diikuti oleh semua siswa tanpa terkecuali. Yang D, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengkaji kebijakan mengenai kewajiban mengikuti kegiatan keagamaan, terutama bagi siswa yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dan yang D, melaporkan siswa tersebut kepada orang tuanya dan meminta mereka untuk memberikan arahan agar siswa mengikuti kegiatan keagamaan dengan penuh kesadaran. Nah, di sini Bapak Ibu kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kita cari kata kuncinya ya. Yang pertama tadi menghormati pilihan begitu dan mengizinkannya.
untuk tidak ikut ya. Yang kedua tadi mengajaknya berbicara dulu secara pribadi, kemudian dicarikan solusinya ya. Begitu. Kemudian yang ketiga menjelaskan bahwa itu harus diikuti tanpa terkecuali. Kemudian yang D mengusulkan kepada sekolah untuk mengkaji ulang kebijakannya, dan yang E melaporkan kepada orang tuanya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk aspek ketakwaan ya yang paling tepat di antara kelima pilihan ini adalah kira-kira apa Bapak Ibu? B Bapak Ibu ya. Nah, mengapa jawabannya mengajak siswa tersebut berdialog secara pribadi untuk memahami latar belakang dan alasan dibalik ketidakminatannya, dan selanjutnya mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak baik sekolah maupun siswa tersebut ya. Karena pilihan yang B itu menunjukkan pendekatan yang menghargai perbedaan ya. Menghargai perbedaan, diajak berbicara dulu dan mencoba memahami perspektif siswa. Nah, ini sejalan dengan nilai-nilai ketakwaan yang mengajarkan adanya toleransi, ya, dialog, dan pengertian. Nah, dengan mendengarkan siswa dan mencari solusi bersama, guru dapat membina hubungan yang baik sambil tetap menjaga nilai-nilai keagamaan dan aturan sekolah. Pilihan ini juga memungkinkan siswa untuk merasa dihargai dan didukung dalam keyakinannya tanpa merasa dipaksa. Nah, pendekatan ini lebih positif dibandingkan dengan pilihan lainnya Bapak Ibu yang mungkin terlalu memaksa atau tidak cukup mempertimbangkan perasaan dan latar belakang siswa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga adalah sebagai seorang guru, Anda mendapati bahwa beberapa siswa sering berbicara atau bercanda saat pelajaran sedang berlangsung. Nah, ini mengganggu kegiatan belajar mengajar. Beberapa siswa lainnya merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena mereka percaya bahwa pelajaran agama harus dilakukan dengan penuh keseriusan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, mengabaikan gangguan tersebut karena hanya sebagian kecil siswa yang terlibat. B, memberikan teguran langsung kepada siswa yang berbicara dan memberikan penjelasan tentang pentingnya keseriusan dalam pelajaran agama. Kemudian yang C, menawarkan penghargaan kepada siswa yang tetap fokus dan patuh selama pelajaran untuk memotivasi yang lainnya. D, mengajak siswa tersebut berdiskusi secara kelompok tentang pentingnya etika dalam belajar. Yang E, mengubah metode pengajaran dengan cara yang lebih menarik agar siswa tidak merasa bosan. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk pilihan jawaban terbaik begitu ya? Apakah kita mengabaikan ataukah memberikan teguran ya, serta teguran dan memberikan penjelasan ya, kita menegur dan memberikan penjelasannya, atau kita biarkan saja dan memberikan penghargaan kepada siswa yang lebih fokus saja, atau kita mengajak siswa berdiskusi secara kelompok tentang pentingnya etika dalam belajar agama dan mengubah metode pengajaran saja begitu agar menarik dan tidak bosan Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam ketakwaannya, kita lihat dasar aspeknya itu ketakwaan. Kira-kira yang mana begitu Bapak Ibu yang lebih efektif begitu? Ya, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Kita langsung memberikan teguran ya, karena tadi kan ini saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ya. Nah, ada anak-anak yang berbicara begitu. Tentunya kita langsung menegur ya, secara langsung, namun tetap memberikan penjelasan tentang pentingnya keseriusan dalam pelajaran agama. Nah,
memberikan teguran langsung dan penjelasan tentang pentingnya keseriusan dalam pelajaran agama. Ini adalah pendekatan yang langsung begitu ya, yang langsung dan jelas dalam menangani gangguan. Karena tadi gangguannya kan saat pelajaran sedang berlangsung begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus langsung ditangani. Serta ini dapat pula langsung membantu mengembalikan fokus siswa terhadap pelajaran. Jadi tidak mengurangi jam efektivitas pembelajaran begitu ya. Kalau kita misalkan yang C begitu ya, yang C ini nanti yang lain akan tetap ribut gitu, akan tetap bercanda begitu ya, karena mungkin ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang tetap fokus dan patuh, ada beberapa siswa yang menganggap apa sih gitu kan. Nah kemudian kalau mengajak siswa berdiskusi secara kelompok terlebih dahulu, ini nanti mungkin membutuhkan waktu yang tidak efektif ya, karena ini tadi jam pelajaran sedang berlangsung. Mungkin ini bisa dilakukan ketika di luar jam pelajaran begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita langsung mengubah metode pengajaran begitu, saat itu juga itu kan butuh waktu ya. Kita harus butuh persiapan yang matang, peralatan-peralatannya juga ya, apa yang perlu dibutuhkan begitu. Jadi pilihan yang terbaik adalah yang B ya, yang memberikan teguran dan juga memberikan penjelasan, memberikan alasannya. Nah, langsung pertanyaan yang keempat Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang guru, Anda mendapati bahwa beberapa siswa terlibat dalam diskusi yang tidak sensitif terhadap berbagai latar belakang agama. Diskusi tersebut dapat menyebabkan ketegangan di antara siswa. Apa langkah pertama yang Bapak Ibu ambil? A. Mengabaikan diskusi tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B. Menghentikan diskusi tersebut dan meminta siswa untuk melanjutkan ke topik yang lebih relevan dengan materi pelajaran. C. Mengadakan sesi refleksi tentang pentingnya memahami dan menghormati perbedaan latar belakang agama. D. Menghubungi orang tua siswa yang terlibat untuk membahas masalah ini di rumah. E. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Nah, kita ambil kata kuncinya Bapak Ibu ya, yang A tadi mengabaikan ya. Yang B menghentikan diskusi ya, suruh berhenti, tapi siswa diminta untuk tetap berdiskusi dengan melanjutkan topik yang relevan dengan materi pelajaran ya. Nah, kemudian yang C ini guru mengadakan sesi refleksi begitu. Kemudian yang D menghubungi orang tua, yang E melaporkan kejadiannya. Nah, manakah Bapak Ibu yang lebih efektif dari kelima pilihan ini? Ya, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya, yang lebih efektif ya, yaitu dengan mengadakan sesi refleksi tentang pentingnya memahami dan menghormati perbedaan latar belakang agama. Nah, di sini guru ya mengadakan sesi refleksi tentang pentingnya memahami dan menghormati perbedaan latar belakang agama, itu dapat membantu siswa untuk lebih sensitif dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolahnya. Nah, mengapa kok kita memilih yang C Bapak Ibu? Karena di dalam sesi refleksi ini ya, nanti anak-anak bisa mengetahui alasan mengapa kok kita harus memahami dan menghormati perbedaan latar belakang agama. Nah, mengapa kok tidak B begitu ya? Kita hentikan, kemudian kita alihkan ke topik yang lebih relevan dengan mata pelajaran, karena jika hanya ini anak-anak tidak akan mengetahui apa pentingnya memahami dan menghormati perbedaan latar belakang agama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, soal yang kelima, Anda sebagai guru pendidikan agama mendengar gosip tentang salah satu siswa dari teman-teman sekelasnya. Gosip tersebut melibatkan pernyataan yang tidak menghormati keyakinan agama siswa tersebut. Apa yang harus Anda lakukan?
A. Mengabaikan gosip karena tidak ingin memperkeruh suasana di kelas. B. Berbicara dengan siswa yang menyebarkan gosip untuk memberikan teguran dan menjelaskan dampaknya terhadap siswa yang digosipkan itu. Yang C. Mengadakan sesi diskusi di kelas tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan menghindari gosip. D. Melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan meminta tindakan lebih lanjut. E. Memberikan hukuman kepada siswa yang menyebarkan gosip tanpa mencari tahu latar belakangnya. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Mengadakan sesi diskusi di kelas tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan menghindari gosip. Nah, di sini mengadakan sesi diskusi di kelas tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dapat mengedukasi siswa tentang dampak dari gosip dan lebih akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, begitu ya. Nah, kalau kita mengadakan sesi diskusi berarti ini targetnya semua anak ya, semua anak. Nah, kalau kita hanya yang misalkan kita pilih yang B ya, hanya berbicara dengan siswa yang menyebarkan gosip, ya, nanti yang lain yang sudah tahu gosipnya bagaimana Bapak Ibu? Pasti akan terus berganti-ganti begitu ya, berantai gitu, menjadi bahan pembicaraan omongan orang begitu, teman-temannya begitu ya. Nah, sesi yang paling bagus adalah kita mengadukan diskusi ya, diskusi kelas. Jadi klasikal semuanya kita berikan penjelasan, kita berikan teguran secara halus melalui penjelasan tersebut ya, tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan menghindari gosip. Baik, soal yang keenam. Nah, yang terakhir ini sepertinya Bapak Ibu ya. Sebagai guru pendidikan agama, Anda dihadapkan pada siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran dengan alasan keyakinan pribadi. Anda ingin memastikan bahwa siswa tersebut tetap terlibat dalam kegiatan sekolah tanpa melanggar keyakinannya. Apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? A. Mengabaikan ketidakhadiran siswa dalam kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran. B. Menyusun alternatif dengan kegiatan yang sesuai keyakinan siswa tersebut agar mereka tetap dapat berpartisipasi. C. Menginstruksikan siswa bahwa mengikuti kegiatan tersebut adalah kewajiban sekolah dan tidak ada alternatif. B. Berbicara dengan siswa secara pribadi untuk menekankan pentingnya mengikuti semua kegiatan sekolah. Atau E. Melaporkan siswa kepada kepala sekolah untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu jawaban untuk pertanyaan soal nomor 6 ini di aspek ketakwaan? Silakan Bapak Ibu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, sepertinya untuk pembahasan soal aspek ketakwaan ini sudah selesai Bapak Ibu. Durasinya panjang sekali ya. Kita akan lanjutkan ke aspek-aspek berikutnya di video selanjutnya. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian Bapak Ibu untuk video kali ini, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa Bapak Ibu di video selanjutnya.